Keris merupakan asimetris khas Indonesia. Baik senjata maupun benda spiritual, keris dianggap mempunyai kekuatan magis. Keris paling awal yang diketahui berasal dari abad ke-10 dan kemungkinan besar menyebar dari Pulau Jawa ke seluruh Asia Tenggara. Selamat datang di channelnya Smart Hill Camp. Di video sebelumnya kita membahas tentang sejarah keris, kali ini kita akan membahas tentang morfologi keris dan sejarah singkat keris menjadi warisan dunia UNESCO. Mari kita pecahkan bersama-sama. Bilah keris merupakan bagian utama yang menjadi identifikasi suatu keris. Pengetahuan mengenai bentuk atau morfologi keris menjadi hal yang penting untuk keperluan identifikasi. Bentuk keris memiliki banyak simbol spiritual selain nilai estetika. Hal-hal umum yang perlu diperhatikan dalam morfologi keris adalah kelokan, ornamen, warna atau pancaran bilah, serta pola pamor. Kombinasi berbagai komponen ini menghasilkan sejumlah bentuk standar keris yang banyak dipaparkan dalam pustaka-pustaka mengenai keris. Pengaruh waktu memengaruhi gaya pembuatan. Gaya pembuatan keris tercermin dari konsep tangguh, yang biasanya dikaitkan dengan periodisasi sejarah maupun geografis, serta empu yang membuatnya. Keris merupakan salah satu warisan budaya yang sangat populer di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Keris sering digunakan dalam acara atau perayaan-perayaan sakral sebagai aksesori pelengkap. Mengutip dari Surakarta.go.id, keris sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-9. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa cerita rakyat yang menyebut keris di dalam ceritanya, seperti Ken Arok dan Ken Dedes. UNESCO sendiri telah mengakui keris sebagai salah satu warisan budaya dunia non-bendawi. Selain sebagai pelengkap aksesori dan warisan budaya, masyarakat Indonesia juga mempercayai keris sebagai senjata sekaligus sebuah benda yang memiliki kekuatan supranatural. Bagi masyarakat Jawa, keris sudah lama dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu. Pada masa dahulu, keris dipercaya dapat menambah nilai kebesaran seorang raja yang berkuasa. Bentuknya yang mungil membuat keris mudah dibawa oleh raja kemanapun. Tak heran, jika keris dan raja menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahkan, keris menjadi sebuah pusaka yang wajib dimiliki raja. Tak bisa dipungkiri bahwa keris Jawa merupakan salah satu warisan budaya dari leluhur yang awalnya dijadikan sebagai senjata. Bahkan, keris juga digunakan oleh para pejuang dan pahlawan Indonesia dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia selain dengan bambu runcing. Salah satu pahlawan yang terkenal piawai dalam menggunakan keris sebagai senjata adalah Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro memiliki sebuah keris yang berasal dari zaman Kerajaan Majapahit bernama keris Kyai Nogo Siluman. Selain Pangeran Diponegoro, sejumlah tokoh pejuang lain juga dikabarkan memiliki senjata keris, salah satunya Raja Kasunanan Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono X. Selain itu, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga disebut memiliki senjata keris bekas Perang Puputan yang merupakan pemberian dari sang ibu yang masih memiliki keturunan darah Bali. Kini, perkembangan zaman membuat keris tak hanya dimiliki oleh raja dan tokoh tertentu saja, melainkan juga masyarakat biasa. Hal ini berkembang dari perintah Raja Mataram yang menyebut seorang prajurit yang berprestasi hendaknya dihadiahi sebuah keris. Lambat laun, keris pun semakin berkembang peredarannya. Saat ini, semua masyarakat bahkan bisa memiliki keris. Pada tahun 2008, keris Indonesia telah mendukung aktivitas perekonomian rakyat. Dukungan tersebut terlihat pada peningkatan produsen keris Indonesia di masyarakat. Selain itu, terdapat modifikasi metode promosi yang memberikan dampak positif terhadap jangkauan pasar keris Indonesia. Pernyataan ini mengemuka dalam forum komunikasi pendidikan dan kebudayaan bertajuk Penelitian Dampak Ekonomi dan Budaya, Pengakuan Keris Indonesia dalam Daftar ICA UNESCO, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Totok Suprayitno,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjelaskan bahwa pemaparan mengenai hasil penelitian tentang dampak ekonomi dan budaya pasca pendaftaran keris sebagai ICH UNESCO pada Forum Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk komitmen untuk mengimplementasi rencana aksi pelestarian warisan budaya yang diinskripsi. Pemerintah Indonesia berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala terkait pelaksanaan rencana aksi tersebut. Laporan tersebut harus didukung oleh informasi yang bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan secara khusus, ujar Totok Suprayitno saat membuka acara Forum Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Selanjutnya, ujar Totok, Balitbang Kemendikbud melalui Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan berkontribusi terhadap dukungan data penelitian untuk penyusunan laporan kepada UNESCO. Penelitian tentang keris Indonesia dan 3 genre tari Bali adalah di antara topik penelitian yang melihat dampak inskripsi ini terhadap kehidupan sosial ekonomi komunitas budaya, jelasnya. Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Kebijakan Kemendikbud, sebanyak 9 warisan budaya Takbenda telah masuk ke dalam daftar Intangible Cultural Heritage UNESCO. Keris Indonesia telah didaftarkan pada tahun 2005, selanjutnya berubah menjadi daftar representatif pada tahun 2008. Rencana tindak menjadi bagian pada saat proses pendaftaran warisan budaya Takbenda, ICH, UNESCO, dan menjadi acuan bagi negara pendaftar sebagai upaya pelindungan pasca pendaftaran. Adapun implementasi rencana tindak menjadi alat ukur keberhasilan negara pengusul guna melakukan upaya pelindungan. Pendaftaran warisan budaya Takbenda merupakan wujud dari pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, pendaftaran ini pun sebagai bentuk kontribusi Indonesia di skala internasional yaitu sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi UNESCO 2003, Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage pada tanggal 5 Juli 2007 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007. Pada sektor ekonomi, pendaftaran keris Indonesia telah memodifikasi jalur transaksi jual-beli keris dari jalur tradisional, yaitu dari penjualan di toko-toko dan pameran-pameran, menjadi penjualan melalui jalur media sosial. Dengan demikian, jangkauan promosi keris pun telah meluas dengan adanya dukungan perkembangan teknologi informasi tersebut. Saat ini, jangkauan pasar keris meluas mulai dari lingkup dalam negeri, menjadi lingkup internasional, seperti wilayah Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, Asia Timur, dan Eropa. Pada sisi penjual, ketersediaan keris Indonesia pun mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengrajin keris. Di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terdapat peningkatan pengrajin keris dari sebanyak 123 pengrajin di tahun 2011 menjadi sebanyak 652 pengrajin di tahun 2018. Pada sisi lain, pembaruan interpretasi terhadap warisan budaya yang sesuai dengan konteks kekinian menjadi alternatif untuk pelestarian budaya. Interpretasi yang baru itu dapat menghidupkan budaya dari generasi ke generasi, mengikuti perjalanan kebangsaan Indonesia. Pemahaman yang baru diperlukan, agar mudah dicerna dan diterima oleh generasi muda kita, ujar Totok. Dia mencontohkan pemahaman terhadap keris di Jawa yang selama ini terbatas sebagai barang pajangan dan souvenir. Disinilah, menurut Totok, para generasi muda perlu memahami filosofi dan maknanya sebagai representasi simbolik budaya Jawa yang mencirikan keindonesiaan. Melalui keris ini, generasi muda akan tahu nilai-nilai luhur budaya Jawa. Kita jadi tahu tentang sejarah pusaka keris, sepatutnya kita harus melestarikan kembali pusaka Nusantara dan bangga dengan pusaka-pusaka Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru dan menarik dari channelnya Smart Hill Camp. Mimin dari Smart Hill Camp pamit undur diri.
Smart Hill Camp